Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTS Manajemen Proyek dari kelas Bapak Diki Fatrias. Untuk soal pertama yaitu, salah seorang teman Anda akan menyerahkan proposal malam kesenian pekan kampus kepada pihak rektorat. Saat ini, kampus memiliki mahasiswa sejumlah 22.000 orang, dan malam kesenian ini adalah yang diselenggarakan sejak PK diselenggarakan 6 tahun lalu. Pihak kampus menyediakan 200 juta untuk acara ini. Teman Anda meminta Anda untuk mereview scope statement dari proposal yang dia buat. Saran apa yang akan Anda berikan untuk penyempurnaan scope statement tersebut? Scope statement-nya adalah acara Malam Kesenian Pekan Kampus 2018. Tujuan, menyusun dan menyelenggarakan malam kesenian selama 6 jam. Deliverables, keamanan acara, menghubungi stasiun radio lokal dan koran, ada pemisah untuk laki-laki dan perempuan, hiburan acara musik selama 6 jam, rancangan baju seragam panitia, sponsor lokal, area catering makanan, asuransi acara, lingkungan acara yang aman. Milestone-nya, memastikan persetujuan izin acara, mengundang artis ternama, kampanye atau promo iklan, merencanakan persiapan, pertunjukan seni musik, kegiatan kebersihan setelah acara, memastikan kontrak dengan vendor atau pelaku usaha yang akan ambil bagian. Spesifikasi tekniknya, sound system yang handal, paling sedikit ada 4 pertunjukan seni, terdapat fasilitas restroom, parkir, kesesuaian format acara dengan kampus, dan selanjutnya itu ada limit and exclusion, yaitu kapasitas tempat duduk 8.000 kursi, para penampil seni menyetujui transportasi dari atau ke tempat acara, para penampil seni harus memiliki jiwa sendiri, penampil seni dan petugas keamanan mendapatkan makan siang malam kesenian harus selesai paling lambat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Para vendor atau pelaku usaha harus memkontribusi sebesar 25% dari keuntungan yang diterima selama acara. Review UNAN. Untuk itu, dilakukan perbaikan terhadap scope statement yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk tujuan sendiri harus terdiri atas nama kegiatan, durasi, dan biaya kegiatan. Untuk itu, perbaikan tujuan ia menyelenggarakan acara malam kesenian dalam rangka Pekan Kampus 2018, durasi acara selama 6 jam, dengan biaya tidak lebih dari 200 juta rupiah. Sedangkan deliverables merupakan target selama objek acara berjalan dapat diukur. Deliverables bisa dikatakan juga sebagai luaran atau output. Jadi untuk acara ini, deliverables-nya ialah izin acara, lokal atau vendor, rangkaian acara atau rundown acara, promosi kegiatan malam kesenian, kebutuhan panitia berupa seragam panitia, dan rancangan acara. Selanjutnya ialah milestone. Milestone merupakan titik waktu sebagai acuan bahwa luaran tertentu tercapai atau tidak. Oleh karena itu, semua kegiatan yang akan dilakukan pada proyek yang direncanakan harus ada titik acuan, seperti tanggal mulai dan tanggal berakhir kegiatan tersebut. Berdasarkan soal di atas, maka dilakukan perbaikan. Persetujuan izin acara 1-2 Oktober, survei tempat pelaksanaan 3-4 Oktober, memastikan artis pengisi acara berserta kontrak 5-8 Oktober, melakukan promosi 9-31 Oktober, pengumpulan vendor dan memastikan kontrak 7-14 Oktober, melakukan pengumpulan dan pendataan mahasiswa yang akan ikut berpartisipasi 8-15 Oktober, briefing dengan para partisipan tanggal 20 Oktober, dan yang terakhir technical meeting dengan para partisipan 29 Oktober. Poin berikutnya yaitu spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis merupakan output yang terukur dan ditargetkan di sepanjang proses pada siklus hidup proyek. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa output bersifat terukur. Maka perbaikan dari soal yang ada yaitu lokasi acara dapat menampung 22.000 mahasiswa. Paling sedikit terdapat 4 pertunjukan seni, terdapat fasilitas restroom antara laki-laki dan perempuan yang terpisah dengan memiliki 2 bilik kamar mandi masing-masingnya. Luas lapangan parkir setidaknya dapat menampung 500 kendaraan dan menggunakan sound system dengan daya listrik 10.000 watt.
Selanjutnya ialah limit dan exclusion, yaitu batasan proyek dan hal-hal apa saja yang tidak dikaji dalam proyek. Perbaikan dari soal yang ada yaitu para penampil seni menyetujui aturan transportasi dari atau ke tempat acara. Para penampil seni harus memiliki asuransi jiwa sendiri. Penampil seni dan petugas keamanan mendapat makan siang dan malam. Malam kesenian berlangsung dari pukul 18.00 hingga 24.00 WIB. Para vendor harus membayar retribusi sebesar 25% dari keuntungan selama acara. Seluruh peralatan yang dirasa perlu oleh penampil seni selama acara tidak disediakan oleh panitia. Penampil seni menggunakan jasa make up yang disediakan oleh panitia. Yang terakhir yaitu point review atau pengguna dari proyek. Pada proyek kali ini, penggunanya ialah pihak kampus UNAN. Oke, untuk soal nomor 2, dari pertanyaannya yang pertama itu adalah tentukan jadwal kritis, durasi proyek, dan biaya proyek dalam kondisi normal. Kemudian yang B, berapa biaya proyek jika dipercepat selama 4 hari. Kemudian yang C, berapa durasi tercepat yang mungkin untuk menyelesaikan proyek, dan berapa biaya paling rendah yang dihasilkan. Untuk pertanyaan pertama yaitu menghitung durasi proyek dan biaya proyek. Dari soal kita ketahui bahwa untuk masing-masing aktivitas itu ada predesesornya, kemudian ada waktu normal dan biaya normal, kemudian waktu crash dan biaya crashnya. Untuk soal kita, pertama kita harus tentukan mana yang early start, durasi, early finish, late start, select, dan late finish-nya. Untuk aktivitas A, aktivitas B, dan aktivitas C itu berasal dari aktivitas yaitu start yang pertama kali. Maka langkah pertama kita adalah menjumlahkan early start dengan durasi untuk mendapatkan early finish-nya. Di mana untuk aktivitas A kita cobakan yaitunya adalah early start-nya adalah 0 ditambah durasi 6 dapat early finish-nya 6. Begitupun dengan aktivitas B dan aktivitas C dengan menambahkan early start dengan durasi. Maka dapat masing-masing early finish-nya 6, 4, dan 4. Langkah selanjutnya adalah mengisi untuk aktivitas D, aktivitas E, aktivitas F, dan aktivitas G. Untuk aktivitas D, itu predesesornya adalah aktivitas A. Jadi, otomatis untuk early start di aktivitas D, kita masukkan early finish di aktivitas A. Jadi, setelah dimasukkan early start-nya 6, ditambah dengan durasinya 6, dapatlah early finish-nya 12. Kemudian untuk aktivitas E, itu predesesornya adalah aktivitas B dan aktivitas D. Jadi untuk early start-nya kita masukkan nilai terbesar dari early finish-nya. Jadi yang kita pilih adalah aktivitas D dengan early finish-nya 12 yang akan menjadi early start di aktivitas E. Setelah itu, untuk aktivitas F, predesesornya adalah aktivitas C, yaitu kita langsung saja masukkan early start-nya menjadi early finish, kemudian kita jumlahkan sehingga early finish untuk aktivitas E adalah 15, untuk aktivitas F-nya adalah 14. Nah, terakhir untuk aktivitas G, kita menentukan early start dari angka terbesar dari early finish-nya. Jadi otomatis kita pilihkan aktivitas E-nya itu adalah 15 di early finish yang menjadi early start di aktivitas G. Sama seperti sebelumnya, cara untuk menentukan early finish adalah early start ditambah dengan durasi 15 tambah 6 sama dengan 21. Kemudian untuk menentukan late finish dan late start-nya dan serta select-nya rekan-rekan harus menghitung mundur. Di mana untuk late finish adalah dengan cara mengurangi late finish dengan durasi. Berarti 21 dikurang 6 sama dengan late start-nya adalah 15. Sedangkan untuk slack atau keterlambatan delay sebuah proyek dihitung dengan cara late finish dikurang dengan early finish. Atau juga rekan-rekan bisa menggunakan cara late start dikurang dengan early start. Contohnya adalah 21 dikurang 21 atau 15 dikurang 15 sehingga slack-nya adalah 0. Kemudian untuk nilai atau untuk mengisi aktivitas E dan F, itu kan predesesornya adalah aktivitas G. Jadi kita menentukan
let finish-nya dengan cara melihat nilai terkecil. Jadi kita masukkan angka 15 di masing-masing let finish-nya, kemudian dikurangi dengan durasi, dapatlah nilai let start-nya 12 dan 5. Kemudian untuk aktivitas B dan D didapatkan dari aktivitas E, jadi kita masukkanlah let start-nya itu adalah 12 untuk let finish di aktivitas B dan D. Kemudian dapatlah hasil let start-nya itu B-nya adalah 8, nah aktivitas D adalah 6. Kemudian untuk aktivitas C, langsung saja kita pindahkan dari let start di aktivitas F5 menjadi let finish di aktivitas C. Sama seperti cara sebelumnya, untuk menentukan let start adalah dengan cara let finish dikurang dengan durasi. Jadi dapat hasil itu aktivitas C let start-nya 1, aktivitas B let start-nya 8, dan aktivitas A let start-nya adalah 0. Kemudian untuk mencari aktivitas atau yang start-nya berapa gitu kan. Caranya adalah dengan menentukan nilai terkecil dari let start-nya. Di aktivitas C ada 1, aktivitas B ada 8, aktivitas A adalah 0. Jadi kita langsung saja memilih nilai untuk let finish di start itu adalah 0, karena yang terkecilnya 0 di aktivitas A. Jadi langsung saja 0 dikurang 0 ya 0 kan. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menentukan jalur kritisnya. Untuk kita lakukan, untuk jalur pertama kita pilih yaitunya adalah ADEG. Kita hitung dengan menjumlahkan durasinya. Itu adalah 6 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 21 durasi proyeknya, 21 hari. Kemudian kita cobakan lagi untuk jalur BEG, yaitunya adalah 4 ditambah 3 tambah 6 sama dengan 4 tambah 3, 7 tambah 6, berarti 13 hari. Kemudian untuk yang ketiga adalah jalur CFG, yaitu 4 tambah 10 tambah 6, 20 hari. Nah, untuk jalur kritis ini, kita pilih adalah jalur terpanjang atau terlama harinya gitu loh. Tadi kita pilih yaitunya adalah dari start lanjut ke A, ke D, E, dan G dengan durasi proyek yang terlamanya adalah 21 hari. Kemudian untuk menghitung biaya proyeknya dengan cara menjumlahkan biaya normal atau CN dari tabel normal yang telah ada di pertanyaan. Jadi tambahkan aja 10 tambah 12 tambah 18 dan sekian, sehingga hasilnya adalah 120. Udah, next. Selanjutnya, untuk jawaban pertanyaan 2B, yaitu berapa biaya yang dikeluarkan untuk percepatan proyek selama 4 hari. Pertama, kita harus menentukan cost slope dari masing-masing aktivitas, di mana cost slope memiliki rumus cost crash dikurang cost normal, dibagi dengan time crash dikurang time normal. Berikut ini adalah cost slope dari masing-masing aktivitas. Next. Kemudian, aktivitas yang dapat dipercepat adalah aktivitas yang terdapat pada jalur kritis. Sesuai dengan poin A, jalur kritis berada pada aktivitas A, D, E, dan G. Sehingga pada kasus ini aktivitas yang kita pilih untuk dipercepat adalah aktivitas G. Hal ini dikarenakan aktivitas G merupakan aktivitas yang terakhir, sehingga tidak akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebelumnya. Namun, jika rekan-rekan ingin menggunakan aktivitas yang lain untuk dipercepat, hal ini diperbolehkan dengan tetap memperhatikan jalur kritis yang dihasilkan. Jika jalur kritis berubah, perhatikan pula apakah durasi proyek menjadi lebih cepat atau menjadi tetap. Selanjutnya, rumus perhitungan biaya proyek jika dipercepat 4 hari adalah biaya proyek normal ditambah dengan cost slope aktivitas yang dipercepat dikalikan dengan jumlah waktu aktivitas yang dipercepat. Di sini biaya proyek normalnya adalah 120, ditambah dengan 20 yang merupakan cost slope aktivitas G, kemudian dikalikan dengan 4 yang merupakan durasi percepatan proyek. Sehingga biaya proyek yang dihasilkan adalah 200. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan C, untuk menghitung seberapa cepat proyek dapat dipercepat dengan biaya yang terendah. Jadi di sini ada dua cara. Cara pertama yaitu dengan melakukan iterasi. Jadi pertama pada diagram awal proyek, kita lihat jalur kritisnya adalah jalur ADEG. Nah, kita pilih
aktivitas yang ingin kita percepat pertama itu adalah aktivitas di jalur kritis dengan koslop termurah. Jadi kita pilih di jalur ADEG yaitu aktivitas E dengan koslop yaitu 3. Jadi aktivitas E akan kita percepat 1 hari dari durasinya 3 menjadi 2. Next. Nah, ini diagram setelah aktivitas E dipercepat. Dan rekan-rekan perhatikan kembali setelah percepatan durasi E, jalur kritis yang dihasilkan apa saja. Jadi berdasarkan diagram itu ada 2 jalur kritis yaitu ADEG dan CFG. Jadi langkah selanjutnya rekan-rekan perlu memilih aktivitas yang berada di kedua jalur kritis yang koslopnya termurah. Jadi untuk jalur ADEG, aktivitas yang akan kita pilih adalah aktivitas D untuk kita percepat karena meskipun yang termurah aktivitas E, tapi aktivitas E itu sudah sampai dengan time crash-nya. Jadi aktivitas E sudah tidak dapat kita percepat lagi. Jadi kita pilih koslop termurah kedua, yaitu aktivitas D. Untuk jalur CFG, koslop termurah adalah aktivitas C, yaitu 9. Nah, ini diagram setelah aktivitas C dan D diperpendek 1 hari. Rekan-rekan perhatikan kembali jalur kritis yang dihasilkan apa saja. Untuk kasus ini masih sama, jalur kritisnya yaitu ADEG dan CFG. Nah, step selanjutnya masih sama, rekan-rekan pilih aktivitas yang koslopnya termurah dari kedua jalur. Untuk kasus ini kita masih bisa memilih aktivitas C dan D untuk diperpendek karena kedua aktivitas itu belum sampai dengan time crash-nya. Next. Nah, ini setelah aktivitas C dan D diperpendek 1 hari, untuk jalur kritisnya ada jalur ADEG dan jalur CFG. Nah, langkah selanjutnya rekan-rekan masih sama untuk memilih aktivitas koslop termurah dari kedua jalur. Nah, di jalur ADEG, aktivitas D itu masih bisa rekan-rekan pilih untuk dipercepat karena durasinya masih baru 4 dan time crash-nya kan 2. Jadi aktivitas D itu masih boleh untuk kita pilih. Terus untuk di jalur CFG, aktivitas C udah tidak bisa kita perpendek lagi karena dia sudah sampai time crash-nya 2. Jadi kita pilih koslop termurah kedua yaitu aktivitas F. Next. Nah, ini diagram setelah aktivitas D dan F diperpendek 1 hari. Nah, rekan-rekan perlu lihat lagi jalur kritisnya apa. Nah, di sini jalur kritisnya masih sama, yaitu ADEG dan CFG. Nah, pemilihan aktivitas yang kita akan percepat itu masih sama alasannya, dan untuk kasus ini masih aktivitas D dan F masih bisa kita perpendek 1 hari lagi. Next. Nah, ini diagram setelah aktivitas D dan F diperpendek 1 hari. Nah, di jalur kritisnya ada 2, ADEG dan CFG. Di jalur ADEG, aktivitas D tadi itu sudah sampai dengan time crash-nya. Durasinya sudah menjadi 2, jadi aktivitas D sudah tidak bisa kita perpendek lagi. Jadi untuk jalur ADEG kita pilih aktivitas A. Dan untuk jalur CFG kita pilih aktivitas F yang ingin kita perpendek. Next. Nah, ini diagram setelah durasi aktivitas A dan F diperpendek 1 hari. Nah, di jalur ADEG, kita masih bisa memperpendek durasi dari aktivitas A, dan di jalur CFG juga kita masih bisa untuk memperpendek durasi dari aktivitas F. Jadi kita pilih aktivitas A dan F yang akan kita perpendek. Nah, ini diagram setelah aktivitas A dan F diperpendek. Jalur kritisnya masih sama, yang dihasilkan yaitu ADEG dan CFG. Nah, untuk di jalur CFG, aktivitas C dan F itu sudah tidak bisa kita perpendek karena sudah sampai time crash-nya. Nah, di jalur ADEG itu masih ada aktivitas A dan G yang bisa kita pilih. Nah, pertimbangannya karena biaya, jadi sekarang itu kita pilih aktivitas yang akan kita percepat adalah G. Karena kalau rekan-rekan memilih A untuk dipercepat, misalnya A diperpendek 1 hari durasinya, jalur kritis yang nanti akan dihasilkan adalah jalur CFG dengan durasi proyek tetap 14. Jadi meskipun A dipercepat, tetapi durasi proyek tidak menjadi cepat, itu sama saja dengan membuang uang. Jadi untuk kasus ini kita pilih aktivitas G untuk kita percepat. Jadi aktivitas G akan kita percepat dari 6 sampai dengan time crash-nya menjadi 2. Next.
Nah, ini diagram setelah aktivitas G diperpendek, durasinya menjadi 2, dan jalur kritis yang dihasilkan masih sama, yaitu jalur ADG dan CFG. Nah, di sini, di kedua jalur kritis ini sudah tidak ada lagi aktivitas yang bisa kita pilih untuk percepat yang dapat mempengaruhi durasi proyek, sehingga iterasi kita hentikan sampai di sini, dan kita dapat menghitung biaya proyek. Jadi untuk perhitungan biaya proyek itu dengan menambahkan biaya normal dengan biaya percepatan dari setiap aktivitas. Biaya normal tadi kita dapatkan di poin A yaitu 120. Lalu untuk biaya percepatan setiap aktivitas yaitu kita mengalihkan cost log dari aktivitas tersebut dengan berapa durasi percepatan dari aktivitas tersebut. Sehingga didapatkan berdasarkan iterasi tadi kita mempercepat aktivitas E sebanyak 1 hari, aktivitas C 2 hari, aktivitas D 4 hari, F 4 hari, A 2 hari, dan aktivitas G 4 hari. Sehingga masing-masingnya kita kalikan dengan cost log-nya, didapatkan total biaya proyeknya menjadi 295, dan durasi proyek kita lihat di jalur kritisnya, yaitu selama 10 hari. Oke, untuk cara kedua yang bisa kita lakukan pada penyelesaian soal nomor 2C ini adalah dengan cara memotong seluruh durasi aktivitas menjadi sebesar TC aktivitasnya. Nah, setelah kita memotongnya tersebut, maka akan dihasilkan sebuah diagram. Next. Yang dapat dilihat pada slide. Nah, setelah kita membuat diagram setelah dipercepat tersebut, maka kita harus menentukan jalur alternatif yang mungkin dan menentukan total durasinya. Di mana terdapat 3 jalur alternatif, yaitu ada ADEG sebesar 8, kemudian BEG dengan durasi 8, dan CFG dengan durasi 10. Maka CFG merupakan jalur kritis dari proyek tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita perhatikan aktivitas mana yang berada di luar jalur kritis, yaitu ada aktivitas A, B, D, dan E. Nah, dari keempat aktivitas ini, maka kita harus memilih aktivitas dengan cost log termahal, yaitu aktivitas A. Nah, setelah kita mendapatkan bahwa aktivitas A lah yang akan kita kembalikan durasinya, maka kita tentukan seberapa banyak durasi A yang harus kita kembalikan sehingga jalur alternatif ADEG itu menjadi sama dengan jalur kritis. Nah, karena jalur kritisnya adalah 10 hari, maka kita hanya mengembalikan aktivitas A sebanyak 2 hari saja, sehingga terbentuklah 2 jalur kritis, yaitu ADEG dan CFG. Kemudian kita ulangi lagi tahapannya dengan memperhatikan aktivitas mana yang berada di luar jalur kritis. Nah, pada soal ini kan hanya tinggal B, aktivitas yang berada di luar jalur kritis. Namun, kita tidak bisa menjadikan jalur alternatif BEG ini menjadi jalur kritis, disebabkan karena aktivitas B memiliki cost log sama dengan 0, jadi tidak ada waktu percepatannya, maka iterasi dihentikan, sehingga durasi proyek menjadi 10 hari. Kemudian kita menghitung biaya proyek dengan rumus yaitu total biaya sebagai konsekuensi mempercepat dikurang dengan biaya pengembalian, di mana biaya pengembalian ini adalah jumlah waktu pengembalian aktivitas dikali dengan cost log aktivitas yang dikembalikan, sehingga 309 dikurang 2 dikali 7 adalah 295. Hasilnya tentu harus sama dengan cara pertama. Sekian tutorial UTS dari kami. Kami selaku asisten Laboratorium Bisnis dan Manajemen Universitas Andalas. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat dan selamat menjalankan UTS.